Ya, pemirsa, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat pemilih 6 parpol mengaku setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. Ya, pemirsa, 6 partai politik yang didukung oleh responden survei diantaranya PDIP, Partai Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, dan juga PKS. PKS menjadi responden yang paling banyak menyetujui pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. Sebanyak 7,1% tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2 hingga 3 tahun lagi atau tidak. Ya, pemirsa, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat pemilih 6 parpol mengaku setuju pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami pemirsa Bapak Yohan Wahyu selaku peneliti Litbang Kompas. Halo, selamat siang Pak Yohan. Selamat sore Pak Yohan. Selamat sore Mas Pram. Ya, Pak Yohan, ini hasil survei Litbang Kompas terbaru terkait persepsi publik terkait penundaan pemilu menyatakan mayoritas publik tidak setuju pemilu ditunda. Nah, Pak Yohan, ini metode survei ini bagaimana Pak Yohan? Ya, ini survei ini kita lakukan sepekan yang lalu ya, tanggal 7 sampai 12 Maret. Survei ini berbasis dari data responden tatap muka kita, tapi tentu dengan keterbatasan waktu kita melakukannya dengan metode wawancara melalui telepon. Artinya survei ini secara metodologi dan representasi relatif sudah memenuhi representasi dari populasi karena ini adalah bagian dari responden tatap muka yang secara berkala kami lakukan gitu Mas Pram. Nah, kalau ini respondennya berasal dari mana aja Pak Yohan? Ya, ini respondennya representasi dari 33 provinsi ya, 34 provinsi di Indonesia. Artinya ini memang sudah menggambarkan dari populasi yang ada gitu ya. Pengambilan sampelnya juga sudah dilakukan secara objektif, dilakukan secara metodologis yang sudah memenuhi persyaratan sampling gitu ya. Artinya ini sudah cukup mewakili derajat representasi dari populasi. Populasi ini apa? Warga Indonesia yang memiliki usia 17 tahun ke atas. Dan ini responden yang sudah kami kelola selama ini dan menjadi responden kita pada saat survei tatap muka pada yang terakhir kami lakukan di Januari kemarin. Itu sih. Nah, kalau rincian dari hasil survei itu sendiri bagaimana Pak Yohan? Ya, kita lihat kenapa kami mengambil tema ini karena tema ini masih menjadi perbincangan ya dalam seminggu terakhir. Bahkan elit politik kemudian memakai basis data gitu ya. Sejumlah lembaga survei juga melakukan hal yang sama. Kami coba menjadi bridging gitu, jembatan antara tanda tanya publik dan kemudian apa yang diungkapkan elit politik. Terakhir elit politik mengatakan mereka berbasis big data untuk menyebutkan bahwa wacana penundaan pemilu itu disetujui oleh masyarakat. Karena itu kami melakukan survei ini untuk menjembatani apakah benar respon masyarakat itu memang setuju penundaan pemilu. Hasilnya memang tidak senafas ya dengan apa yang dinyatakan oleh elit politik yang berbasis big data, yang kita tidak tahu juga dasar big datanya seperti apa, dan sampai sore ini saya tidak menemukan data itu dibuka ke publik. Kalau kita mengacu pada hasil survei Kompas, 62,3% itu menolak pemilu itu ditunda. Artinya mereka lebih menginginkan pemilu itu dilakukan sesuai jadwal. Apalagi pemerintah sudah menyepakati 14 Februari 2024 itu sebagai hari pemungutan suara. Jadi itu sebuah keputusan yang tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu, tapi juga melibatkan DPR. Di situ juga semua fraksi ada di situ, dan juga melibatkan pemerintah. Artinya argumentasi bahwa
masyarakat setuju berdasarkan basis big data yang disampaikan elit politik, saya pikir terbantahkan dengan hasil survei ini yang sebenarnya ini memperkuat hasil-hasil survei dari lembaga lain yang menyatakan hal serupa, bahwa masyarakat kita sebagian besar publik itu lebih setuju pemilu tetap digelar di 2024 dan menolak upaya atau wacana penundaan pemilu. Jadi memang ada kesenjangan ekspektasi antara elit politik yang menginginkan pemilu itu ditunda dan harapan besar publik yang justru berharap pemilu tetap digelar di 2024. Nah, Pak Yohan, ini tadi Anda bilang 62%, sebanyak 62% mayoritas responden ini tidak setuju akan adanya penundaan pemilu. Ini alasannya karena apa mereka memilih seperti itu? Ya, sebagian besar hampir kalau dikelompokkan itu ya, 70%, sekitar 70% itu alasannya lebih ke konstitusi dan demokrasi. Kalau dijabarkan, yang pertama agar tidak melanggar konstitusi. Jadi alasan ini sekitar 20% ya disampaikan oleh responden. Kemudian yang kedua agar tidak terjadi pergolakan politik, gitu ya. Jadi mereka yang berharap pemilu tetap digelar 2024 ini menganggap ini bagian dari penghormatan kita terhadap konstitusi. Konstitusi kan memang sudah membatasi ya dan menekankan bahwa pemilu itu harus dilakukan setiap 5 tahun sekali. Gitu. Dan konstitusi juga membatasi masa jabatan presiden selama 2 periode, setiap periodenya itu 5 tahun. Selain itu dalam konteks yang lebih besar lagi, alasan publik terkait menolak penundaan pemilu ini adalah terkait untuk menjaga demokrasi itu lebih baik lagi. Artinya memang ada kesadaran publik bahwa konstitusi dan demokrasi ini menjadi 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Konstitusi dan demokrasi ini menjadi sebuah hal yang memang harus dibangun secara kuat karena menjadi kesadaran bersama, mau nggak mau pemilu itu harus dijamin pelaksanaannya untuk menjamin sirkulasi elit, untuk menjamin pergantian kekuasaan, dan itu adalah mekanisme yang lumrah dalam konteks demokrasi. Karena itu alasan kalau kita kelompokkan itu mayoritas menjadi alasan mayoritas responden yang menolak penundaan pemilu ya, sekitar 70% lebih. Konstitusi dan demokrasi itu yang harus ditegakkan. Itu yang menjadi basis alasan mereka. Nah, itu kan dari sisi yang setuju pemilu tidak ditunda. Nah, kalau yang setuju ini ada berapa persen, Pak Yohan? Gimana? Kalau yang setuju? Yang setuju pemilu ditunda? Yang setuju sekitar 10%. Nah, ini 10% ini apa alasan mereka nih? Sekitar 10% ini lebih cenderung mengikuti narasi dari yang dikemukakan oleh elit politik terkait wacana penundaan pemilu. Apa itu? Ya ini untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Nah, itu narasi itu yang sebenarnya menempel dalam memori masyarakat yang cenderung setuju gitu ya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita kaji bersama, alasan argumentasi ini sebenarnya tidak masuk akal. Ini berbeda situasinya dengan awal 2020 ketika pertumbuhan ekonomi kita minus gitu ya. Saat itu pandemi kan begitu gencar-gencarnya ya. Itu jadi tidak masuk akal kalau kemudian alasan ekonomi, karena saat ini pertumbuhan ekonomi kita sudah relatif membaik ya. Kalau nggak salah surplus plus 3%-an. Artinya kondisinya berbeda dengan 2020. Sementara pemerintah ketika 2020, apalagi Desember waktu itu, tetap menyelenggarakan pilkada langsung di Desember 2020. Padahal saat itu situasi pandemi itu relatif lebih mengkhawatirkan dibandingkan kondisi saat ini ya. Kalau kita bandingkan beberapa jumlah kasusnya, saya pikir kondisinya lebih baik hari ini dibandingkan 2020. Artinya memang argumentasi yang dipakai dengan alasan ekonomi ini justru tidak kuat ya kalau kita kembali atau bandingkan dengan kondisi di tahun 2020 yang relatif lebih buruk situasi ekonominya. Nah, saat ini momentum pemulihan ekonomi sebenarnya
relatif lebih baik dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang sudah positif gitu ya. Apalagi di hasil survei kami juga menanyakan apakah responden atau publik itu meyakini bahwa dengan pemilu ditunda itu pemulihan ekonomi itu akan lebih baik lagi. Sebagian besar menyatakan tidak yakin tuh. Artinya tidak ada korelasi yang kuat antara penundaan pemilu dengan pemulihan ekonomi gitu. Apalagi kalau kita ingat alasan penyelenggaraan pilkada saat itu justru alasan untuk kemudian menggerakkan ekonomi. Kalau kita coba telusuri ya, argumentasi kenapa pilkada tetap digelar di Desember 2020 itu salah satu alasannya adalah untuk menggerakkan ekonomi. Artinya memang ada argumentasi yang tidak cukup kuat dan tidak konsisten dengan apa yang terjadi di 2020 itu. Oke, Pak Yohan Wahyu, kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Pak Wahyu, jangan kemana, Pak Wahyu, tetap bersama kami dan pemirsa tetaplah bersama kami di MC News Now. Sesaat lagi akan kembali untuk Anda.